Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Trisnawati dari jurusan Akuntansi kelas angka 01. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang pendapatan nasional. Untuk outline, pertama, konsep dasar pendapatan nasional. Kedua, pendapatan nominal dan pendapatan real. Ketiga, perbedaan GDP dan GNP. Keempat, prinsip perhitungan pendapatan nasional. Kelima, metode perhitungan pendapatan nasional. Keenam, kendala dalam perhitungan pendapatan nasional. Selanjutnya, apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga atau RTK dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya juga 1 tahun. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Pendapatan nominal dan pendapatan real. Pendapatan nominal atau nominal income adalah penghasilan dalam bentuk uang. Kadang ini juga disebut pendapatan uang atau dalam bahasa Inggrisnya money income. Pendapatan real adalah pendapatan dalam bentuk barang, yakni seberapa banyak uang yang kita miliki dapat membeli barang. Konsep pendapatan nasional. Istilah umum ini ada 6. Yang A, produk domestik bruto atau GDP. B, produk nasional bruto atau GNP. C, produk nasional neto atau NNP. D, pendapatan nasional neto atau NNI. E, pendapatan perseorangan atau PI. F, pendapatan yang siap dibelanjakan. Selanjutnya, untuk A, produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Dalam perhitungan GDP ini termasuk juga barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan maupun instansi asing yang terkait, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara atau domestik tersebut. Untuk rumus GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. B, produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto atau gross national product merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Untuk rumus GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. C, produk nasional neto atau NNP. Penyusutan adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi, umumnya bersifat taksiran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan meskipun relatif kecil. Untuk rumus produk nasional neto sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. D, pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto atau net national income merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Untuk rumus NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang E, pendapatan perseorangan atau pendapatan income. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu orang dalam masyarakat, setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang pegawai negeri maupun pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Transfer payment adalah penerimaan
bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagai dari pendapatan nasional tahun lalu. Untuk rumus personal income sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. F. Pendapatan yang siap dibelanjakan disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi yang selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan. Rumus disposable income sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Perbedaan GDP dan GNP. Apa sih itu GDP? GDP itu dihitung berdasarkan konsep kewilayahan, menghitung pendapatan nasional dari jumlah seluruh produksi yang dihasilkan masyarakat, baik itu warga negara pribumi dan warga negara asing dalam suatu negara. GNP dihitung berdasarkan konsep kewarganegaraan, perhitungan pendapatan nasional dari jumlah seluruh produksi yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia, baik berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Tujuan perhitungan pendapatan nasional: pertama, mengetahui laju pertumbuhan ekonomi; kedua, sebagai alat untuk mengestimasi harga barang dan jasa. Prinsip perhitungan pendapatan nasional: pertama itu ada final goods atau nilai barang atau jasa akhir. Dalam perhitungan GNP, nilai barang yang dihitung adalah seluruh nilai dari barang dan jasa akhir atau final goods. Sedangkan barang antara intermediate goods tidak diikutsertakan. Contoh, GNP akan memasukkan roti tetapi tidak memasukkan gandum. GNP akan memasukkan mobil tetapi tidak memasukkan baja. Value add atau nilai tambah merupakan nilai selisih antara nilai penjualan perusahaan dengan nilai pembelian bahan mentah serta jasa dari perusahaan lain. Metode perhitungan pendapatan nasional: yang pertama itu ada pendekatan produksi, yang kedua itu ada pendekatan pendapatan, dan yang ketiga itu ada pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi itu melalui pendekatan ini, pendapatan nasional diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Kalau yang satu ini pendekatan pendapatan nasional yang menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam satu periode tertentu. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik di dalam negeri maupun luar negeri selama satu periode tertentu. Adapun kendala perhitungan pendapatan nasional, yaitu terdapat beberapa barang yang diproduksi dalam perekonomian tapi tidak diperdagangkan. Sulit menghitung secara tepat terhadap peningkatan kualitas barang. Contohnya, komputer kualitasnya semakin baik tetapi harga cenderung semakin murah. 3. Tidak menghitung tingkat kriminalitas dan kerusakan alam yang ditimbulkan akibat aktivitas ekonomi. Tidak masuknya transaksi yang terjadi di pasar gelap atau black market. Terima kasih, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.